Nah, sebelum acara dimulai pada malam hari ini kita kedatangan tamu juga. Alhamdulillah ada Bapak RGM kita, Bapak Vicky, selamat datang di FB Rempoa, Pak. Jadi sebelum acara dimulai nanti insya Allah beliau akan memberikan arahannya kepada kita, nasihatnya kepada kita, atau sambutannya kepada kita sebelum nanti acara silaturahmi. Kita persilahkan kepada Bapak Vicky untuk menyampaikan langsung kepada karyawan PT Paslata Buana Cabang Rempoa. Kepada beliau kami persilahkan. Sudah semua. Mungkin nanti Pak Robin bisa. Selamat sore Bapak Ibu. Semangat pagi nanti kalian capek. Perlu gitu? Perlu ya? Bapak iya perlu. Ya, apa namanya komisi yang paling senior ekspedisi ya? Berapa tahun? 32 tahun. Wah, udah masa pensiun? Belum. Berarti masih bisa bangun. Saya sengaja karena kalau ada Pak Ustadz ya enak bangun. Karena bangun kan bisa konotasinya macam-macam. Jadi masih 32 tahun Pak. Alhamdulillah ya Pak. Tadi dulu di FB sebelum ada berdiri Rempoa. Saya di Haji Nawi Pak. 93. Di cabang apa? Cabang Selatan itu masih cabang Selatan 1 di Haji Nawi. Oke. Setelah itu siapa lagi? Dari salesman ada? SM-nya Pak siapa? Berapa tahun Pak? 21. Ya, saya tahu makanya saya tanya 21. Terus ekspedisi yang 10 tahun? 18. Ya, sama sore fisik. Sore ini saya sengaja memang cabang yang paling jauh dari home base saya, ya, menurut saya sih, perjalanan Pak Robin itu adalah cabang Rempoa. Tapi kemarin juara. Yang paling jauh malah juara pusat. Juara apa? Ini soccer ya? Ini soccer. Meskipun penaltian. Oh. Karena ini yang cabang yang berapa 10 ke 9 lagi menunggu undangan selanjutnya kan. Jadi Rempoa bisa jadi tuan rumah ini. Udah pernah ya? Udah pernah. Bagus nggak lapangannya? Bagus. Nomor 1 Pak, nomor 1 linknya. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yohanes Vicky Herdiansyah. Saya dari Jawa Timur, ya, tepatnya adalah kota Batu, kota Malang. Tanya apa itu? Ya. Jadi ada yang dari Jawa Timur? Oh, Magetan. Ya, kalau Magetan dia beruntung di sini karena UMR Magetan itu kalau nggak salah 2,8. Ya, kalau saya dari Malang, kota Malang, Bapak Ibu, tapi ya, kalau ada yang Jawa Timur lagi, kemarin di Pulau Gadung itu ada Pak siapa namanya pensiunan juga ekspedisi Pak. Ya, pensiunan 30-an juga, ya, orang Surabaya. Kemarin ngadain apa party luar biasa. Ini Pulau Gadung. Ya. Saya menghindar Pak karena itu pasti sudah urusannya dengan
air dewa, jadi saya Pulau Gadung ya. Pulau Gadung yang cabangnya unik-unik nih, Jabodetabek ya. Saya sebenarnya pertama kali kalau bicara Jabodetabek, sebenarnya saya kalau dibilang orang Jawa Timur, saya pernah di Jakarta sebenarnya. Ya, saya ya gini-gini alumni Budi Tempat. Siapa yang tahu Budi Tempat? Ya, uang ya, uang ya kerjaannya tawuran. Tapi cuma 4 bulan. Ya, 4 bulan. Jadi karena saya membohongi ibu saya dulu karena memang ikut teman ya. Nah, ibu saya kan pegawai negeri jadi guru. Saya bohongin ibu saya. Jadi saya bilang SMA ini, tapi ternyata kan masuk di Budi Tempat. Jadi masuk sekolah di Suhu Cimeng, Bapak Ibu. Jadi cuma 4 bulan, ya. Karena ada teman saya meninggal, jadi saya akhirnya karena bandel dimasukin pesantren Bogor. Ya, bukan pesantrennya. Saya terus terang, saya beragama Nasrani, jadi di Nasrani itu ada pesantrennya juga, asramanya khusus Pak. Ya, kalau nggak boleh keluar dan segala macam. Itu di Bogor saya dimulai. Kalau masa kecil saya sebenarnya saya dulu di Cijantung, sempat di Cijantung, sempat di Kemanggisan. Ada yang rumahnya di Kemanggisan, Jakarta Barat? Ya, ada ya. Nah, jadi ada. Ya. Jadi Jakarta sebenarnya tidak asing secara kota karena saya juga pernah ke Ciputat main. Dulu saya sering ke Potlot. Ada sering kan mungkin ya zaman dulu ya zaman dulu saya pernah nonton layar tancap di Ciputat sini pernah, cuman saya lupa area yang mana, kayak teman-teman aja diajak. Kampung sawah biasanya banyak. Ya, jadi dulu seru layar tancap tuh ya. Kalau sekarang ada mungkin ya ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Raja menggunakan gelang. Gelang dipakai berlapis hitam. Sebentar lagi Ramadan mau datang. Moga-moga PT Pasrata Buana diberikan keberkahan. Di balas gerbang ada di atas gerbang ada kecoa. Jadi beraskin di rawa papan. Cabang kecoa semakin ke depan. Siapa namanya? Sapri. Ya, pantun buat Bang Sapri. Makan kurma di dalam taman. Makan roti rasanya manisan. Bang Sapri memang wajahnya tampan. Dari depan mirip Sakrukan. Ini ada Ibu Mailisa ya? Ada. Pantun buat Ibu Mailisa. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya ada pohon cemara. Jangan ragu dan jangan bingung, emang Ibu Mailisa mirip Manohara. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah ada pohon ketang sama pohon nanas. Kalau bingung sini bingung, mikirin utang belum lunas. Bisa yang sampai.
Pergi belanja ke pasar Keranji, jadi tahu saya mampu aja. Pergi belanja ke pasar Keranji, pulangnya lewat Cibubur. Kalau kita sering mengaji, insya Allah lunas utangnya dan makmur. Besok tunggu ya. Jalan-jalan saya tahu sih ada berbalas pantun. Kenapa ada dia doang? 10 ada kayak begini ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyamil mu'minin wa ja'ala fi ta'ati izzud dunya wal akhirati lil ta'iin wa fi ma'siyati zillat darainil 'asir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Aikama qala Nabi, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak, karyawan dan karyawati PT Kelas AK Buana yang insya Allah kita semuanya mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu para petinggi PT hadir Bapak Vicky, Bapak Robin, Ibu Mailisa, Bapak Endang, dan segenap ibu bapak lainnya, karyawan dan karyawati yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun saya yakin semuanya adalah orang-orang yang punya nama. Malam hari ini sesuai dengan pembawa acara kita, subhanallah, masuk tanggal 26 Sya'ban. Berarti 2-3 hari lagi Ramadan. Akan nampak wajah yang berseri-seri, termasuk kita semua kelihatan ketika Ramadan mau tiba penuh dengan kegembiraan, kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu, Ramadan mau datang senang atau tidak senang? Gembira atau tidak gembira? Semuanya yakin realisasi nilai kesenangan, realisasi nilai kegembiraan itu adalah realisasi nilai bukti, nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hadis Nabi menyatakan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang senang gembira dengan datangnya Ramadan, maka membuat dirinya akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin. Ibarat Pak siapa namanya? Pak Sapri. Pak Sapri. Pak, kalau Pak Sapri, Bu, kalau Pak Sapri mau datang ke rumah Ibu, kira-kira Ibu sambut gak kedatangannya? Kalau Pak Sapri mau datang ke rumah kita, kan kita sambut. Kita siapin kopi kapal apinya. Apa kesenangan Pak Sapri kita siapkan. Ini yang mau datang ini Sapri, sementara yang datang 3 atau 2 hari lagi adalah Ramadan. Ramadan itu kan kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu diambil dari kata huruf ro, mim, dan do. Ro, mim, do artinya membakar. Karena bakarannya kurang panas. Ditambahin lagi dengan huruf alif dan nun, makanya berbunyi Ramadan. Awalnya Ramadan membakar. Karena bakarannya kurang panas, karena bakarannya kurang hebat, akhirnya ditambahin lagi dengan huruf dan nun, artinya membuat Ramadan sangat panas. Kita akan dibakar di bulan Ramadan. Apa yang dibakar? Bukan tubuh kita yang dibakar, bukan muka kita yang dibakar, bukan tangan dan kaki kita yang dibakar,
Kalau panasnya sinar matahari membakar diri kita, kita hangus terbakar. Tapi yang bakar di dalam diri kita adalah dosa-dosa perbuatan kita. Assalamualaikum. Cek. Kita punya dosa kan? Bapak punya dosa sama istri? Punya. Istri punya dosa sama suami? Banyak mana dosa suami atau berdosa istri? Oh pasti. Subhanallah. Iya kakak jawab kayaknya belum punya istri. Suami punya dosa sama istri, istri juga punya dosa sama suami. Menjelang datangnya Ramadan kan yang bagusnya ini di bulan Sya'ban ini adalah kita saling memaafkan. Makanya tadi kata pembawa acara, seusai acara ini kalau perlu kita kumpul saling salam-salaman, berjabatan tangan, saling mohon maaf memaafkan. Ketika seorang suami punya dosa sama istri, dia bilang, "Ma, Papa minta maaf sama Mama karena Papa banyak dosa." Kata mamanya, "Emang Papa dosanya apa?" "Papa sering bohongin Mama." Subhanallah. Apa kata mamanya? Sebanyak apapun Bapak, Ayah doain, Ayah mau berbohongin Mama, tapi Papa tetap Arjuna buat Mama. Habis kajian gitu. Halo? Bu, kalau suami minta maaf, kira-kira dimaafin gak, Bu? Kalau Sapri minta maaf, Ibu maafin gak? Ini ngomongnya gini aja, Mbak. Sambil dada gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa suami. Seorang suami minta maaf sama istri, istrinya maafkan. Sekarang giliran istri minta maaf sama suami. Kata istrinya, "Pak, Mama minta maaf sama Papa." Kata bapaknya, "Emang Mama punya dosa apa? Mama suka ngambil uang Papa." Kira-kira kalau istri ngambil uang kita, dimaafin gak, Pak? Maafin gak? Maafin. Kenapa? Karena suami itu singkatan. Suami itu singkatan semua uang milik istri. Uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang Agak rapi Subhanallah, indah kehidupan ini. Kenapa? Karena sebentar lagi adalah Ramadan mau tiba. Makanya Ramadan membentuk nilai-nilai kejujuran, Bapak Ibu. Bagaimana tidak jujur ketika mulai imsak kita menahan lapar, haus, dahaga. Kalau belum maghrib kita nggak berani minum kopi kapal api. Betul. Itulah sifat kejujuran. Orang kalau jujur, alaikum bisifa'ina sidqa tamakina. Kalau jujur itu tenang. Kejujuran membuat diri kita menjadi tenang, menjadi tamakina. Wal kizbu riba, tapi perbuatan dusta-dusta ini kalau kita dusta, kita bohong diri, kita menjadi gelisah. Betul? Subhanallah. Saya pernah belajar ilmu jujur, Pak. Dari siapa? Dari tukang kerupuk yang matanya buta. Pernah lihat kan? Pakai kacamata hitam, pakai tongkat. Dia menjajakan kerupuk dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika ada kumandang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang kerupuk yang matanya buta pergi ke masjid. Dia sholat zuhur berjamaah. Ketika usai sholat zuhur berjamaah, dia istirahat di dekat tiang masjid. Dia istirahat di bawah tiang masjid. Saya deketin. Saya bilang ini, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya nanya, Bapak jual kerupuk ya? Saya nanya begitu. Bapak jual kerupuk ya? Kata dia ya. Ya iya, Bang, Bapak kagak ngeliat begitu. Jadi yang punya siapa? Subhanallah, saya
Maksudnya begini, saya pengen tahu harga satu kerupuk berapa. Dia bilang 2.500. Baik Pak, saya beli 2. Uang saya 50.000. Kalau satunya 2.500, uang saya 50.000, saya ambil 2, kembalinya berapa? 45.000. Diambil dari kantongnya, dikasih saya hitung benar. Saya bilang, Pak, kembalinya pas Pak, 45.000. Apa kata dia? Ya iya, masa saya bohongin Bapak? Saya penasaran Pak. Saya beli lagi 2, uang saya 20.000. Kembalinya pas lagi 15.000. Gara-gara dia jujur, uang saya 50.000 habis buat kerupuk. Sampai subhanallah, kejujuran. Maka saya yakin ini adalah wajah-wajah yang jujur. Apalagi sampai jujur. Kelihatan dari mukanya ya Pak. Semuanya orang kalau jujur Pak tenang, nggak gelisah. Kalau dia tidak jujur apa kegelisahan. Makanya besok Ramadan mendidik manusia menjadi orang-orang yang jujur. Bagaimana tidak jujur? Kagak ada yang ngawasin kita. Kan bisa saja kita masuk ke kamar, kita makan, kita ngopi, kita minum teh dan lain sebagainya. Orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Betul Pak? Ini hari ini kita ngaji, Allah tahu nggak? Tahu. Yang tadi muap, Allah tahu nggak? Yang duduknya senderan, Allah tahu nggak? Ya. Tapi subhanallah. Makanya bagaimana tidak gembira kita menyambut Ramadan. Ramadan esok bukan berarti kita lemah untuk bekerja, ya Pak? Kenapa? Segalanya bernilai luar biasa. Kenapa kita gembira? Fa inna da'wata fi mustajabah wa sadaqati maqbulah wal hasanati mudha'afah wal adzabal madfu. Kita semuanya gembira nyambut Ramadan, terhibur Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kenapa? Doa-doa diterima. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga dilipat gandakan. Bapak Ibu dari rumah niat bekerja di kantor ini, di PT ini di bulan Ramadan, pahalanya lebih daripada bukan di bulan Ramadan. Subhanallah. Ini tinggal masukin ke plastik apa gimana kopinya? Bisa. Subhanallah. Kenapa? Karena Ramadan jangankan ibadah kita, jangankan kerja kita, senyummu akan bernilai luar biasa ibadah kepada Allah. Karena di bulan Rajab senyum kita 50 kebaikan. Kita senyum di bulan Rajab Pak, 50 balasan kebaikan. Senyum di bulan Sya'ban ini 500. Besok Ramadan kita senyum, pagi senyum, siang senyum, sore senyum. Tapi 1000 kebaikan subhanallah. Makanya kalau memang besar pengaruh Ramadan, nilai kejujuran kita dilatih oleh Allah, nilai semangat kita bekerja. Kenapa? Karena memang hidup ini 2 pilihan Pak. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abid sabil wa kun nafsaka min ahlil qubur. Ketika kita ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa di akhiratika ka'annaka tamutu bada. Bekerjalah untuk kehidupan duniamu Bapak Ibu. Ketika kita berada di PT ini, kita bekerja seolah-olah hidup kita selama-lamanya. Timbul gairah bekerja, timbul motivasi bekerja. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu bada. Ketika kita lagi bekerja, ketika kita beramal kepada Allah, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan mati esok hari. Ya Pak. Pak, ketika kita di kantor ini bekerja, seolah-olah hidup kita selama-lamanya timbul prestasi kerja. Setuju? Tapi ketika kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, seolah-olah kita mati di hari esok. Timbul kekhusyuan kita ibadah. Ini kita tinggal kotak ini. Wattaqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cari karunia dunia dengan sebanyak-banyaknya, atau cari karunia akhirat dengan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kau lupakan wa la tansa nasibaka minad dunya. 2 hal yang digandeng oleh kehidupan agama.
dunianya sejalan, akhiratnya sejalan. Ini bagus, di sini ada pengajian Pak, subhanallah. Yang bulan yang ngajinya. Subhanallah. Jadi, rumah di mana Dede? Rumah di mana? BSD Pak. Oh, betul. Banyak yang belum tahu. Iya, BSD. Udah berkeluarga kan? Pondok Indah Bos Ustaz ya. Udah punya istri? Alhamdulillah Pak. Berapa? Baru satu Pak. Subhanallah, dari BSD ke sini, subhanallah, perjalanan kan cukup jauh. Ingat Sabri, setiap langkah demi langkah Allah ampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Ya Allah, Sabri. Untuk ya, memang saya senang kalau dakwah ada yang nimpalin gitu. Ya, doain Sabri umurnya 150 tahun. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ini permasalahannya. Kalau kita kagak senang dengan Ramadan sementara ada kalimat la ta'lamu ummati ma fi Ramadan. La tamanau an takuna sanatu kullu Ramadan. Kalau sekiranya umatku tahu hikmah fadilah yang ada di bulan suci Ramadan, mereka menginginkan setahun 12 bulan kalau perlu semuanya Ramadan semua. Ya. Lalu ta'lamu kata Nabi. Kalau sekiranya kalian tahu hikmah fadilah keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, mereka menginginkan setahun semuanya Ramadan, habis Ramadan lagi, habis Ramadan lagi. Kenapa mereka menginginkan itu? Oh, kalau dunia bekerja, kalau habis Ramadan lagi, habis Ramadan lagi, THR mulu. Ya, betul. Dari sifat duniawinya untung, apalagi sifat ukhrawiyahnya. Nggak ada orang yang sengsara di Ramadan. Kagak ada orang yang di Ramadan kelaparan. Masjid Mushola Majlis Taklim menyiapkan iftar, subhanallah. Tidak ada. Semuanya senang. Biji salak aja laku, Pak. Ya, biji salak laku. Ini masih bulan Saban, Sabri makan salak, bijinya dijual, laku nggak Pak? Kagak, coba besok di bulan Ramadan. Biji salak aja laku, apalagi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan Ramadan. Makanya ketika Rasulullah SAW menyatakan di satu kajian kita yang berjudul Durrah Zahidin, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, aku berikan dua cahaya di balik dua kegelapan buat umat Nabi Muhammad SAW. Aku beri dua cahaya di balik dua kegelapan untuk umat Nabi Muhammad. Di saat itu umat Nabi Muhammad belum ada. Tapi Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa, aku berikan dua cahaya di balik dua kegelapan untuk umat Nabi Muhammad. Karena Nabi Musa diberikan ilmu oleh Allah, ilmunya apa? Ilmu bahasa. Nabi Musa itu speaknya bagus, Pak. Sekalipun lidahnya pernah cadel dalam satu riwayat. Ya, dia diberikan ilmu bahasa oleh Allah. Ngomongnya pinter. Salah satu bukti yang berani bertanya ketika Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, ketika turun ketemu Nabi Musa, yang nanya siapa? Nabi Musa. Ya Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepada engkau? Aku diperintahkan sholat 50 waktu. Yang berani tegur adalah Nabi Musa. Padahal di situ ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Ilyas, ada semuanya. Tapi Nabi Musa yang berani bertanya. Sampai wa kallama Allah Musa taklima. Ada kalimat Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa bercakap-cakap? Karena Nabi Musa pernah pengen melihat, ya Rabb, saya pengen lihat zat engkau ya Rabb. Bagaimana sih zat engkau ya Rabb? Apa kata Allah, kalau aku perlihatkan zatku kepada engkau ya Musa, jangankan engkau, langit, bumi,
gunung yang ada ini akan hancur. Tapi nanti suatu ketika aku akan perlihatkan bagaimana zatku ini. Tapi yang penting ya Musa, kata Allah, aku berikan 2 cahaya di balik 2 kegelapan. Nabi Musa nanya, apa 2 cahaya di balik 2 kegelapan itu? Pertama, kata Allah, aku berikan cahaya Ramadan di balik gelapnya di hari kiamat. Subhanallah. Makanya nanti orang yang berpuasa, besok Ramadan mau puasa semua? Alhamdulillah. Puasa ya semuanya? Puasa ya? Oh, yang baju kuning? Puasa ya? Kalau ini kerjanya sip-sipan atau pulangnya bareng, masuknya bareng? Masuk bareng, pulang bareng. Gak ada. Sampai pulang kerja itu berapa? Masuk bareng pulang belakangan. Pak, kayak bakal diajarin. Baru pulang kerja. Johor, asar, maghrib, isya. Tapi Isa masih di sini. Bisa di sini. Masih. Sabar. Semoga nanti Allah angkat derajatnya. Sabar. Subhanallah, sabar. Ini karena masalah sapi, gak ada sapi jadi begitu. Sinar bulan Ramadan di balik gelapnya di hari kiamat. Makanya nanti akan nampak wajah-wajah orang yang berpuasa. Kalau kita haji kan orang lain tahu, betul. Kalau kita salat maghrib orang lain tahu. Kalau kita sedekah orang lain tahu. Tapi kalau yang namanya puasa atau tidak puasa, kagak ada yang tahu kecuali Allah. Permasalahan nanti akan bersinar ketika hari kiamat. Tidak ada lagi sinar, tidak ada lagi senter, tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi PLN, tapi sinar cahaya Ramadan begitu terang benderang. Kenapa? Karena digambarkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kayawma waladatu ummu. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dia keluar Ramadan bagaikan anak bayi yang baru lahir. Jadi Sapri jadi anak bayi lagi. Bu, anak bayi kalau kita cium enak nggak? Anak bayi kalau kita cium enak. Pagi enak nggak? Siang enak nggak? Sore enak nggak? Malam enak nggak? Habis bangun tidur anak bayi mulutnya nganga, kita cium enak nggak? Enak. Kenapa enak? Karena ada dosanya. Jadi sampai bagaikan anak bayi. Coba besok Bawa matahari. Subhanallah, puasa kayak memadatu umum. Ini yang ngomong Nabi, dibalikin lagi. Kenapa? Dosa-dosa kita diampuni. Dosa manusia ada 2. Kalau kita dosa sama Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau kita dosa sama Allah, kita bertobatnya sama Allah. Tapi kalau kita dosa sama manusia, nggak bisa kita minta ampunnya sama Allah. Ya Allah, saya punya dosa sama bulan-bulan. Saya minta maaf ya Allah. Saya minta ampun ya Allah. Kata Allah nggak bisa. Datangi dia, minta maaf dia, minta dihalalkan oleh dia. Ini momentum yang paling baik. 2-3 hari lagi Ramadan. Kalau dulu nanti kita salam-salaman, saling mohon maaf antara satu dengan yang lain. Pimpinan punya salam gak sama bawahan? Itu orang takut-takutkan ini. Nah, jujur gak apa-apa. Pimpinan punya salah gak sama bawahan? Karena bawahan punya salah gak sama pimpinan? Ada. Subhanallah. Kadang kalau pimpinan salah, kadang kalau bawahan salah. Enggak ada manusia di dunia ini yang gak punya salah, Pak. Kullu man Adam khata'un wa khairul khata'in
khata'ina atawabun. Semua manusia punya salah, punya khilaf. Tapi sebaik-baik yang bersalah dia minta maaf. Subhanallah. Suara apa tuh? Oh, ya, namanya di mana-mana kalau tahu siap punya piring, kadang-kadang piring namanya itu tanda isyarat. Pak, subhanallah, ini nih permasalahannya. Jadi yang pertama, sinar Ramadan di balik gelapnya hari kiamat. Lalu Nabi Musa nanya lagi. Yang kedua, sinar itu apa ya Allah yang kau akan berikan kepada umat Nabi Muhammad? Kata Allah, sinar Al-Quran di balik gelapnya di dalam kubur. Sinar Al-Quran di balik gelapnya di dalam kubur. Kita berharap Ramadan Syahrul Quran diupayakan, Pak. Subhanallah, sesibuk apapun kita manfaatkan momentum untuk tilawatil Quran. Ya Pak, ya Pak. Subhanallah ya Allah, kalau memang gak bisa khatam, ya beberapa ayat, beberapa surat. Berapa sih Quran jumlahnya? Ada berapa juz? 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Ada berapa kata? Banyak ya, Bri? Banyak. Satu pernah hitung nggak? Ada 77.643 kata. Subhanallah. Makanya orang-orang tua kita dulu rahasianya kenapa anaknya jadi sukses? Karena selalu bersahabat dengan Quran. Dia punya anak 7. Ada yang anaknya 7? Ada encing saya anaknya 14. Subhanallah. Orang-orang tua kita dulu anaknya banyak. Ketika lahir semuanya jadi orang semua, Pak. Ada orang yang betul ya? Ini kan yang datang orangnya, Pak. Subhanallah. Nih ilmunya apa? Ilmu kesuksesan nih, Pak. Supaya ini kantor ini tetap maju, tetap maju, tetap maju. Tadi Bapak pimpinan bilang, Ustaz, tolong dikasih motivasi terus nih karyawan. Sini ada kegiatan sholat duha nggak? Belum ada. Kalau boleh usul, saya di PT Laguna karyawan ada waktu disisihkan buat sholat duha. Insya Allah saya yakin lambat tahun PT itu resources. Kenapa? Karena memang dengan sholat duha Allah berikan rezeki pada Allah. Allahumma in kana rizqi bis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fakhrijhu, wa in kana ba'idan faqribhu, wa in kana qalilan fakasir, wa in kana mu'assiran fasir. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin, rezeki saya di dalam bumi keluarin, rezeki saya jauh deketin, rezeki saya sedikit banyakin, rezeki saya sulit mudah. Gelar karpet, sholat duha, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Pilihnya berapa rakaat, Sapri? Wah, Aman. Apa-apa 2, subhanallah. Ya, nggak apa-apa 2 rakaat. Ya Allah, saya sholat duha 2 rakaat menghadap ke arah kiblat, soli sunat 2 rakaat ini mustaqbil kiblat dan nilai dalam Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah surat yang dibaca wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah wa duha wal laili idza saja. Oh, kata jamaah, saya belum hafal Ustaz wasyamsi wa duhaha karena agak panjang. Kalau memang belum hafal, kembali ke gacuan kita. Gacuan kita apa Sapi? Kuliah sama kulhu, ya kan? Kuliah itu semua sholat sunnah cuma naik kuliah sama kulhu. Lalu ada Pak orang baca kuliah kagak rapi-rapi. Kuliah yual kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma battum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma battum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma battum. Dia bingung nih wala apa berikutnya. Wala kalau kuliah juga kagak hafal, Pak. Turunin kulku sama al-falaq. Kalau al-falaq juga kagak bisa, kulku sama nas. Kalau memang kagak hafal, udah al-fatihah aja masih boleh. Yang penting diusahakan. Kalau kau memang di tempat PT ini kagak sempat duha sebelum berangkat dari rumah, ya Allah, saya sholat duha ya Allah. Moga-moga PT Pasrata Buana semakin lama semakin maju. Amin. Karena kalau PT ini maju, kemajuan buat diri kita juga. Insya Allah kalau PT ini maju sampai pulangnya kagak habis bisa. BSD Subhanallah. Ya, Al-Quran di balik gelarnya. Ya. Bapak senang nggak kalau baca Quran? Senang nggak baca Quran? Nah, Ibu? Coba cek ya. Bapak-bapak diam. Saya pengen cek Ibu kalau baca Qurannya bisa nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayo. Terus. Bagus. Cakep. Benar, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu diem. Ya, lanjut Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ayo Pak. Pak, dengerin nih, ibu-ibu mengaji. Inna a'tainaka al-kautsar. Ibu. Pak, subhanallah. Yang asli ngomong begini Ustadznya kagak adil. Ibu-ibu dikasih yang gampang, bapak-bapak yang susah. Apa maksudnya saya kasih kategori ini? Karena Nabi menggimanakan masalul mu'min alladzi yaqra'una al-Qur'an kamasalil uturja rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun. Orang mukmin baca Quran bagaikan buah jeruk. Sapri baca Quran bagaikan buah jeruk. Karena buah jeruk kalau kita cium baunya harum, baunya seger. Kalau kita makan buah jeruk rasanya manis. Kalau ada yang bilang asam di jeruk yang harganya murah. Subhanallah. Ada lagi wa masalul mu'min alladzi la yaqra'una al-Qur'an kamasalit tamar la ri'alaha wa ta'muha hulun. Kalau ibu-ibu baca tadi surat Al-Ma'un, baca lagi surat Al-Kautsar, bapak-bapak dengerin bagaikan buah korma. Buah korma kalau kita cium kagak ada baunya, tapi kalau kita makan rasanya manis. Yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama dapat pahala, ya Allah. Subhanallah. Sampai kalau bulan Ramadan khatam Quran. Alhamdulillah.
mudah-mudahan Sapri bisa berangkat umroh. Ya. Ada program keberangkatan umroh sih? Ada. Ya Allah, ini kan udah bulan Saban ya Allah. Sapri baca Qurannya rajin ya Allah. Cerita Pak, yang Sapri ya. Subhanallah. Ya, emang harus begini kan. Dakwah di depan karyawan-karyawati ya retorikanya seperti ini. Ya, kalau nggak begini rada-rada ngantuk. Karena saya pernah ngajar tuh di masjid, saya tanya ngerti nggak Pak? Ngerti itu. Ngerti Pak, ngerti tapi palanya gimana makin nunduk. Ya, ini nih permasalahannya. Makanya Ramadan esok membenahi diri. Yang tidak mau ibadah jadi ibadah, yang kerjanya malas jadi rajin, yang tidak jujur jadi jujur. Terjadi perubahan apa kata diri Allah oleh Allah 1 bulan. Yang keluar Ramadan tujuannya target 183 Al-Baqarah. La'allakum tattaqun. Tuh. Subhanallah. Kalau apa yang kita cari? Rahmat dari Allah. Ada yang namanya rahmat? Mana rahmat? Ya Allah, mana? Rahmat. Beruntung istri yang punya suami namanya rahmat. Karena lagi-lagi awal Ramadan yang kita cari apa? Awal rahmat. Rumah tangga kalau kagak ada rahmatnya gak enak. Sekarang saya tanya sama Bapak, jujur ya Pak, Bapak masih cinta gak sama istri? Masih cinta gak sama istri? Kalau Bapak bilang masih, bohong. Kenapa Pak? Awalnya makanya ada kalimat mawaddah warahmah. Ada cinta dan kasih. Awal-awalnya cinta, tapi kalau udah punya anak, cintanya turun ke anak. Yang di sini dapat apa? Rahmah. Kita bisa masuk surga bukan karena ibadah kita banyak, bukan karena puasa kita hebat, bukan karena sholat kita begitu luar biasa. Kita bisa masuk surga karena rahmat Allah. Lagi-lagi rahmat. Ini Ramadan belum datang aja rahmatnya udah ada di sini. Ya, gantian sampai sekarang jadi rahmat ya. Subhanallah. Awaluh rahmat. Yang kita ingin cari adalah rahmat. Yang kedua kita cari ampunan dari Allah. Ampunan ya Rabb. Kami tahu saya banyak hilang, banyak salah, banyak dosa. Ditegur di bulan Ramadan, dibakar dosa-dosa kita. Ampunan dari Allah. Dan pada akhirnya itqu minan nar, selamat dari siksa api neraka. Bukan hanya itu, kalau kita kerja di kantor ini pasti ada THR. Ada nggak? Ramadan juga ada THR-nya. Kita kerja di mana-mana juga ada THR. Gara-gara Ramadan. Coba kalau nggak ada Ramadan, nggak ada THR. Betul? Apa THR-nya Ramadan? Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namanya PT Lailatul Qadar. Betul Sapri? Sapri kalau malam-malam ganjil kagak pulang-pulang dari masjid. Coba Sapri sama Rahmat kalau bulan Ramadan kagak pulang-pulang dari masjid, apalagi tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 kagak pulang-pulang. Sampai dicari nama isinya Sapri mana, Rahmat mana. Kenapa dia gak keluar-keluar? Mana dikunciin? Subhanallah, ini nih siapa yang mendapatkan rahmat, siapa yang mendapatkan ampunan, siapa yang mendapatkan itqu minan nar, siapa yang mendapatkan satu bonus
dijawab oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Tuhan kami Allah dan ini istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita puasa, ya Pak, Ibu ya, puasa, subhanallah. Kemudian kalau memang waktu kita banyak bisa sholat tarawih, karena memang sholat tarawih itu penting. Kalau di kampung saya Rombolong kalau Ramadan jamaahnya penuh, Ustaz. Tapi kalau udah 10 kedua jamaahnya mengalami kemajuan. Pulang kampung coba ibu-ibu orangnya lagi nyuci piring sajadahnya udah sampai masjid. Orangnya buka puasa, tapi sajadahnya udah dikirim ke masjid, ke musola. Suruh anak wanitanya, dek, tolong dong sajadah mama taruh di masjid, taruh di musola. Kata anaknya, kenapa sih mama mau buru-buru? Mama takut gak kebagian tempat. Ketika anaknya pulang ditanya lagi sama mamanya, dek, di malam yang jadi imam siapa? Yang jadi imam Ustaz Sapri. Ya dia lama ambil lagi dari sajadah. Tapi Sapri yang ini subhanallah Pak. Ya Pak. Hebat. Nih, ayo kita jalin silaturahim, kita saling maaf-maafkan, tanamkan Ramadan yang bisa membakar dosa-dosa kita. Insya Allah kita berharap PT Pasrata Buana mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita yang hadir sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak kita yang berada di rumah, barangkali ada yang punya cucu, doain anak jadinya anak yang soleh dan solehan, cucu-cucu yang birrul walidain, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Di 26 Sya'ban 1446 Hijriah kami akan sambut datangnya Ramadan ya Allah. Kami bekerja di PT ini ya Allah semata-mata terus ikhlas ya Allah, mengharap ridho rahmat-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah